Pemirsa, Uni Eropa sedang berinvestasi besar-besaran untuk meluncurkan jejaring satelit mata-mata yang mampu menangkap citra beresolusi tinggi dari setiap sudut bumi dalam interval 30 menit. Rencana ini tergolong ambisius sampai-sampai mendorong pergeseran historis dalam peran Badan Antariksa Eropa karena kini ikut terlibat langsung dalam memperkuat sektor pertahanan. Untuk lebih jelasnya kita tergabung dengan Rizky Nugraha, editor DW Indonesia di Bonn, Jerman. Baik, Rizky, apa yang bisa diceritakan tentang ambisi antariksa terbaru terkait dengan milik Uni Eropa kali ini? Ya, baru-baru ini Uni Eropa mengumumkan peluncuran jejaring satelit pengintaian guna memperkuat pertahanan atau mendukung operasi militer di darat. Masalahnya selama ini Eropa sangat bergantung pada satelit milik Amerika Serikat, tapi sekarang perusahaan-perusahaan lokal mulai saling berkolaborasi agar Eropa lebih mandiri. Jadi satelit IRS yang akan diluncurkan akan digunakan untuk pengumpulan informasi, pengintaian, dan pengawasan, terutama untuk kepentingan militer dan keamanan. Fungsinya bukan hanya pengawasan rutin, tapi juga identifikasi target militer. Rencananya pada tahun 2029, konstelasi satelit ini sudah mulai beroperasi secara penuh. Kemampuan utamanya adalah citra satelit bumi yang jernih meski dalam kondisi cuaca yang buruk, sekaligus menopang struktur komunikasi militer. Total biaya yang dianggarkan diperkirakan mencapai setidaknya 35 miliar euro atau hampir 700 triliun rupiah. Sebagai perbandingan, total anggaran untuk ibu kota Nusantara berkisar 460 triliun rupiah. Kemudian Rizky, kenapa Eropa memilih untuk memiliki satelit militer sendiri sejauh ini? Di sini perlahan berkembang kesadaran bahwa Eropa tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada Amerika Serikat. Jika dulu Amerika Serikat adalah sekutu yang selalu bisa dijadikan sandaran, tapi kini di bawah kebijakan transaksional Presiden Donald Trump, komitmen itu malah diperdagangkan. Contoh paling mencolok adalah langgam Amerika Serikat dalam konteks invasi Rusia di Ukraina. Dari sudut pandang Eropa, Amerika Serikat jadi kini justru cenderung berpihak pada Rusia, yang di sini dianggap sebagai ancaman yang terus membesar. Beberapa bulan lalu Amerika misalnya dilaporkan sengaja tidak membagi data satelit intelijen kepada Ukraina dan sekutu NATO di Eropa. Hal ini akhirnya mendorong Eropa untuk mengembangkan infrastruktur pertahanannya sendiri. Sementara soal anggaran, belum jelas seberapa besar kontribusi negara dalam program yang bernilai 35 miliar euro ini. Gambaran awal sebenarnya menyaratkan komitmen pendanaan dari perusahaan-perusahaan yang terlibat, tapi pemerintah Jerman sudah memberi sinyal dukungan finansial yang kuat, terlebih karena akan ikut terlibat dalam penyediakan sarana produksi. Baik, Rizky, lantas apakah perusahaan yang terlibat ini mumpuni di bidang antariksa? Proyek ini akan berpusat di dua negara Eropa. Salah satu pengembangnya adalah Helsing asal Jerman yang meski relatif muda tapi sudah disegani di kalangan industri militer. Salah satu produknya adalah sebuah drone tempur berbasis kecerdasan buatan atau AI yang saat ini sudah digunakan dalam perang Ukraina. Teknologi AI memang merupakan salah satu kekuatan terbesar Helsing karena dalam proyek satelit mata-mata Eropa, perusahaan ini juga akan mengembangkan sistem kecerdasan buatan yang mampu menganalisa gabungan data-data pengintaian yang nantinya akan dihimpun oleh sensor-sensor buatan sebuah perusahaan Jerman lain, yaitu Hensoldt. Sementara satelitnya sendiri akan diproduksi sebuah perusahaan Norwegia Kongsberg yang sudah puluhan tahun menyuplai satelit komersil. Jadi bisa disimpulkan betapa ambisi militer Eropa yang baru ini, seperti proyek modernisasi militer Jerman yang beranggaran ratusan miliar euro misalnya, ikut mengalirkan dana segar ke sektor yang selama ini cenderung tenggelam oleh dominasi perusahaan Amerika Serikat seperti teknologi pertahanan luar angkasa. Jadi diharapkan investasi besar ini akan semakin memperkuat kemandirian Eropa di sektor pertahanan. Baik, terima kasih Rizky melaporkan dari Bonn, Jerman. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.